Hello again. So, welcome back to the series of TOEFL ITP preparation. And here we are, episode 7, part 1. Selamat berjumpa kembali di seri persiapan TOEFL ITP. Dan sekarang kita sampai pada episode ke-7 bagian pertama. Tentang apa itu? Mari segera kita mulai. Baik, pada episode ini kita akan membahas problems with comparatives and superlatives. Sebagaimana Anda ketahui, sentences with incorrect comparatives and superlatives can appear on the TOEFL test. Jadi banyak sekali tes-tes yang mengujikan bentuk atau pemakaian comparatives and superlatives di dalam TOEFL. It is therefore important for you to know how to do the following. Jadi ada 3 skills yang akan dibahas di bawah topik problems with comparatives and superlatives ini. Yang pertama adalah form the comparative and superlative correctly. Kita harus membentuknya dengan benar sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua, use the comparative and superlative correctly. Jadi kalau yang pertama itu adalah form, yang kedua adalah use. Kita harus menggunakannya juga dengan benar, kapan kita akan menggunakan comparatives dan kapan kita akan menggunakan superlatives. Dan yang ketiga ada struktur khusus yang disebut dengan irregular ER structure. Ya, irregular ER structure. Seperti apa itu? Nanti satu persatu akan kita bahas. Mari segera kita mulai. Baik, ini skill yang pertama di bawah problems with comparatives and superlative. Skill nomor 27 yang judulnya adalah form comparatives and superlatives correctly. Kita diminta fokus pada bagaimana cara membentuk. Jadi pada bentuk yang kita perhatikan sekarang. Di sini ada catatan the problems with some of the comparative and superlative sentences on the TOEFL test is that the comparative or superlative is formed incorrectly. Jadi suka dikasih bentuk salah, bentuk yang tidak benar, dan kita harus bisa mengidentifikasi bahwa itu tidak benar. You should therefore understand how to form the comparative and superlative to answer such questions correctly. Di sini banyak contoh ya, taller than, more beautiful than, the tallest man in the room, the most beautiful of all, the largest one that I have seen, the fastest, dan seterusnya. Ringkasan yang diberikan di bawah sini mengatakan bahwa komparatif itu kalau dengan long adjective, kata-kata sifat yang panjang pendek kata sifat itu dihitung dari jumlah syllable-nya. Itu menggunakan more dan kemudian than-nya tidak boleh lupa. Sementara untuk short adjective, kata-kata sifat yang pendek itu dengan er. Nah, sekarang mungkin contoh yang panjang itu seperti apa, yang pendek itu seperti apa adjectives-nya ya. Kita punya kriteria yang pertama adalah one syllable adjective. Jadi kata-kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Ya, kita bisa melihat di contoh itu digunakan adalah tall. Selain tall ya kita juga punya misalnya small, big, dan seterusnya. Satu suku kata. Ini memang untuk komparatifnya itu menjadi ditambah er. Ya, taller, smaller, bigger. Dan then-nya tidak boleh lupa untuk komparatif. Sementara untuk superlatifnya, the-nya tidak boleh lupa, itu menjadi tallest, kemudian the smallest, dan kemudian the biggest. Sementara apa yang mengikuti tallest, smallest, biggest ini bisa saja in, bisa saja of, bisa juga of, bisa juga that. Gitu ya, ada kalau untuk superlatif
Di belakang itu kemungkinan ada 3 sesuai dengan konteks. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya the tallest man in the room, berarti in. Ya. The largest one that I have ever seen, berarti menggunakan that. Gitu ya. The most beautiful of, nah menggunakan of. Bisa 3-3 ini sesuai dengan konteks. Nah, kemudian aturan yang kedua di sini mengatakan long adjectives. Long adjectives itu yang seperti apa? Kita bisa mendefinisikan two syllable or more adjectives. 2 suku kata atau lebih. Di sini ada contoh beautiful. Ya, beautiful. Kemudian ada contoh apa lagi? Kayaknya untuk yang lebih, misalnya kita tambah lagi deh, important. Apalagi recent, 2 suku kata. Dan seterusnya. Tetapi hati-hati. Nah, sekarang hati-hati. Ini ada catatan ketiga yang ingin saya berikan di sini, bahwa ada pengecualian untuk two syllable adjectives yang berakhiran dengan y. Kalau yang saya balik lagi yang ke nomor 2. Yang nomor 2 ini tadi katanya aturannya adalah dengan menggunakan more ya. Jadi more beautiful than, more important than, more recent than, dan superlatifnya menggunakan the most. Jadi the most beautiful of, misalnya kita menggunakan of. The most important in, kalau kita menggunakan in. The most recent that, kalau kita menggunakan that. Sesuai dengan konteks. Baik, sekarang yang ketiga ini tadi catatan yang tidak diberikan di sini ya. The two syllable adjectives yang berakhiran dengan y, karena ada beberapa pengecualian. Jadi seperti happy, ini 2 suku kata. Kalau menurut aturan yang kedua berarti seharusnya dia memakai more. Tetapi ada catatan tambahan bahwa happy itu berakhiran dengan y. Contoh yang lain adalah early. Ini mengikut aturan nomor 1. Jadi kita mengatakannya kalau di itunya superlatifnya adalah komparatifnya adalah happier than, earlier than. Dan pada superlatifnya kita mengatakan the happiest of, misalnya the earliest in, misalnya seperti itu. Jadi ada 3 aturan. Sebenarnya ada 4, tapi satu lagi nanti baru kita katakan ya, baru kita bahas. Jadi sekali lagi saya ingin mengulangi, ada beberapa aturan yang harus menjadi perhatian tentang pembentukan komparatif dan superlatif. Yang pertama tadi adalah one syllable, sangat jelas. Nah, yang kedua adalah two syllables atau more, tetapi ada two syllables yang berakhiran dengan y. Oke? Nah, yang keempat tentunya ya Anda harus ingat bahwa ada pembentukan yang irregular. Jadi kita mengenal misalnya good menjadi komparatifnya better than, dan superlatifnya menjadi the best of, misalnya in atau that, terserah gitu ya. Kemudian ada bad yang menjadi worse than, dan terakhir adalah the worst, superlatifnya of, in atau that, tergantung konteks. Oke, jadi setidaknya ada 4 ya. 1, one syllable. 2, two syllables or more. Dan kemudian 3, two syllable adjectives ending in y. Dan kemudian yang keempat adalah irregular. Ini yang harus menjadi perhatian kita sehubungan dengan bentuk superlatifs. Penerapannya seperti apa nanti mungkin di latihan Anda bisa lihat, dan kemudian mungkin nanti akan saya menjelaskan
lebih jauh sehubungan dengan aturan yang sudah kita bahas barusan ini. Sekarang mari kita pindah ke latihannya. Latihannya mari kita lihat. Instruction mengatakan each of the following sentences contain a comparative or superlative. Circle the comparative or superlative. Anda diminta untuk melingkari. Then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Kita lihat nomor 1. Oxygen is abundanter than nitrogen. Jadi kata sifatnya ini nih, abundanter, yang berasal dari abundant. Kalau kita baca abundant, berarti 3 syllables. 3 syllables aturannya masuk dalam aturan yang nomor 2 yang barusan kita bahas, yaitu long adjective tidak boleh menggunakan akhiran er, tetapi dia harus menggunakan more. Jadi kalau kita mengatakan oxygen is more abundant than nitrogen, itu baru benar. Oke, makanya kalimat ini salah. Nomor 2, the directions to the exercise say to choose the most appropriate response. Nih, kata sifatnya. Appropriate. 4 suku kata. Oleh karena itu dia menggunakan more than most. Ini paling menggunakan the most. Betul? Oke. Berikutnya, the lesson you are studying now is the most importantest. Nah, ini yang anehnya. The most, kemudian importantest. Sudah pakai most, pakai akhiran est lagi. Ya tentu saja bentuk ini tidak benar. Harusnya ya the most important saja. Okay, incorrect. Fashions this year are shorter and more colorful than. Nah, ini yang menjadi shorter berasal dari short, satu suku kata. Oleh karena itu betul ditambah er. Sementara colorful 3 suku kata. Oleh karena itu menggunakan more. Dan setelah itu ada than-nya. Perbandingan ini. Comparative. Betul. The professor indicated that Anthony's research paper was more long. Nah, ini. Kita kadang-kadang tanpa sadar pada percakapan mengatakan hal-hal yang seperti ini. More long. Sementara berdasarkan aturan long adalah short adjective, satu suku kata. Oleh karena itu tidak menggunakan more, dia menggunakan akhiran er untuk komparatifnya. Jadi the professor indicated that Anthony's research paper was longer than the other students' papers. Berarti ini incorrect lagi ya. Selanjutnya nomor 6. Alaska is the coldest than all the states in the United States. Anda lihat ini, the coldest than. Ini pasangan yang tidak bisa dibenarkan. Gitu? Menggunakan akhiran est untuk kata adjective cold itu sudah benar. Tetapi superlatif itu tidak pernah menggunakan kata than. Tadi alternatifnya apa? In, of, atau that. Di sini cocoknya sepertinya of ya. Jadi berbunyi Alaska is the coldest of all the states in the United States. Dari semua negara bagian di Amerika, Alaska adalah yang paling dingin. Oleh karena itu lagi-lagi ini incorrect. Nah, begitu kira-kira penerapannya. Jadi untuk mengecek bentuk dari komparatif dan superlatif, Anda memang harus tahu berapa suku kata adjektifnya itu terbentuk dari berapa suku kata. Dan aturannya ada 4 tadi ya, yang pertama 1 syllable, yang kedua 2 syllable or more, yang ketiga 2 syllable ending in y, dan kemudian hati-hati dengan yang irregular. Yang irregular sih kayaknya belum muncul. Nah, mungkin satu lagi. Nah, karena saya melihat kata ini nih, more happier. Happy tadi masuk kata yang aturan yang nomor 3 ya. 2 suku kata berakhiran dengan y, betul, bentukan adalah happier. Tetapi mengapa harus ditambah dengan more lagi? Lagi-lagi saya ingin mengingatkan, dalam percakapan kadang-kadang kita suka tidak kontrol dan mengatakan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu komparatif dan superlatif ini diujikan di dalam TOEFL. Kelihatannya remeh,
Tetapi ya itu tadi, kita sering membuat kesalahan yang itu tadi, lose control. Ini incorrect lagi. Baik, saya sisakan 7, 9, dan 10 untuk Anda sebagai latihan. Okay? Well guys, time-wise I have to stop for this episode 7 part 1. Sepertinya untuk alasan waktu saya harus berhenti untuk episode 7 bagian pertama ini. Tadi saya melihat penjelasan saya pada skill 27 itu cukup panjang. Oleh karena itu saya pikir cukup 27 saja untuk episode 7 bagian pertama ini. Untuk yang bagian kedua mungkin nanti kita akan mencoba mengcover 2 skill yang tersisa di dalam topik ini, dan kemudian bagian ketiganya baru kita akan masuk ke review. Okay, you hang in there. I'll be right back with episode 7 part 2 to discuss the other 2 skills, and then I see you soon.